Pernah nggak kamu, khususnya yang lahir di Weton Pahing, tiba-tiba merasa hidup terasa berat, tapi di saat yang sama muncul firasat aneh seolah sesuatu besar akan terjadi? Mimpi terasa lebih nyata, hati lebih sensitif. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai menjauh tanpa sebab. Jangan anggap ini kebetulan. Dalam Primbon Jawa, ada 3 kode alam khusus yang sering muncul sebelum rezeki besar mendekat pada pemilik Weton Pahing. Dan anehnya, justru kode nomor 3 yang paling sering diabaikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kamu semua, khususnya yang lahir di hari Pahing. Channel ini membahas sisi tersembunyi weton berdasarkan Primbon Jawa dan filosofi Jawa, bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tapi sebagai bahan perenungan dan introspeksi diri. Kalau kamu merasa konten seperti ini memberi manfaat atau minimal membuatmu lebih waspada dalam menjalani hidup, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan tuliskan wetonmu di kolom komentar. Sekarang, mari kita masuk ke kode alam pertama. Ada satu fase yang hampir selalu dialami pemilik Weton Pahing sebelum hidupnya berubah. Fase yang membingungkan dan sering disalahartikan sebagai kesialan, yaitu hati yang terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Bukan gelisah karena utang, bukan karena konflik, bukan karena masalah besar yang nyata, tapi seperti ada dorongan dari dalam diri yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba kamu sulit tidur. Pikiranmu aktif di malam hari. Ide-ide bermunculan tanpa kamu minta. Kamu merasa tidak nyaman berada di zona yang selama ini kamu anggap aman. Banyak orang mengira ini tanda stres. Padahal dalam Primbon Jawa, khususnya bagi yang lahir di Pahing, ini disebut sebagai pergerakan energi batin. Pahing dikenal memiliki unsur api dan angin. Ketika rezeki besar atau perubahan hidup akan datang, energi itu tidak diam. Ia bergerak, menguat, mengguncang dari dalam. Itulah sebabnya hati terasa seperti sedang dipanggil. Kamu mulai mempertanyakan hidupmu. Kenapa aku masih di posisi ini? Apa aku memang ditakdirkan begini saja? Ada sesuatu yang harusnya lebih besar. Dorongan itu bukan ambisi kosong. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu mulai tidak cocok dengan level lamamu. Dan menariknya, fase ini sering muncul bersamaan dengan rasa sensitif yang meningkat. Kamu lebih peka terhadap ucapan orang, lebih mudah menangkap niat tersembunyi. Seolah intuisi tiba-tiba naik level. Itu bukan kebetulan. Saat rezeki akan mendekat, semesta sering membangunkan intuisi terlebih dahulu. Karena rezeki besar butuh kesiapan batin, bukan hanya kesiapan materi. Masalahnya, banyak Pahing justru takut di fase ini. Mereka memilih menenangkan diri dengan mengabaikan dorongan perubahan. Padahal, kegelisahan ini bukan musuhmu. Ia adalah alarm kebangkitan. Besi tidak pernah jadi pedang tanpa ditempa, dan Pahing tidak pernah naik level tanpa diguncang dari dalam. Jika kamu sedang merasakan fase ini sekarang, jangan panik. Jangan merasa hidupmu hancur. Bisa jadi justru hidupmu sedang disusun ulang. Karena seringkali, sebelum pintu rezeki besar terbuka, hati lebih dulu dibuat tidak nyaman agar kamu siap melangkah keluar dari versi lamamu. Dan mungkin kamu sedang berada tepat di titik itu. Ada fase yang paling menyakitkan bagi Pahing. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena kegagalan usaha, tapi karena kehilangan orang. Tiba-tiba, orang yang dulu dekat mulai berubah sikap. Yang dulu sering tertawa bersama, sekarang terasa dingin. Yang dulu mendukung, kini seperti diam-diam mengawasi. Tanpa kamu berbuat salah. Banyak pemilik Weton Pahing mengira ini kebetulan. Padahal dalam filosofi Jawa, ada satu fase yang disebut penyaringan energi. Ketika rezeki besar mulai mendekat, aura Pahing menguat. Dan aura yang kuat tidak nyaman bagi hati yang penuh iri. Ingat ini baik-baik, energi tidak pernah berdusta. Saat kamu mulai naik level,
Orang yang tidak sefrekuensi akan merasa gelisah berada di dekatmu. Mereka tidak bisa lagi membaca dirimu, tidak bisa lagi mengendalikan narasimu, tidak bisa lagi merasa lebih tinggi darimu. Dan tanpa sadar, mereka menjauh. Kadang bentuknya halus, mulai jarang membalas pesan, mulai sibuk saat kamu butuh, mulai memutar cerita kecil menjadi besar. Kadang juga kasar, fitnah, sindiran, tatapan yang berubah. Bagi Pahing yang berhati lembut, fase ini terasa sangat menyakitkan. Kamu mungkin bertanya, kenapa orang berubah saat aku belum sukses? Kenapa justru saat aku memperbaiki diri, hubungan malah retak? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Rezeki besar tidak datang di ruang yang penuh energi negatif. Sebelum ia masuk, ruang itu dibersihkan. Dan proses pembersihan jarang terasa nyaman. Dalam banyak kisah primbon Jawa, sebelum seseorang dengan weton pahing mencapai titik keberhasilan, ia selalu melewati fase penyempitan lingkaran. Teman berkurang, percaya diri diuji, kesendirian terasa nyata. Tapi justru disitulah kekuatan terbentuk. Karena saat lingkaran menyempit, fokusmu membesar. Saat dukungan berkurang, mentalmu menguat. Saat semua orang meragukanmu, kamu belajar berdiri tanpa sandaran. Ini bukan kebetulan, ini proses seleksi alam kehidupan. Orang yang niatnya tulus akan bertahan. Orang yang hanya ingin menikmati hasilmu akan pergi lebih dulu. Dan percayalah, lebih baik kehilangan orang sebelum sukses daripada kehilangan diri setelah sukses. Banyak Pahing gagal di fase ini karena emosi. Mereka membalas sindiran dengan amarah. Mereka membalas fitnah dengan kebencian. Padahal kunci melewati fase ini hanya satu, diam dan fokus. Karena saat energi besar sedang bergerak mendekat, kamu tidak butuh pembuktian ke manusia. Kamu hanya butuh ketenangan batin. Jika akhir-akhir ini kamu merasa sendirian, jangan langsung merasa ditinggalkan. Bisa jadi, kamu sedang dinaikkan, dan tidak semua orang boleh ikut ke level berikutnya. Fase ini memang menyakitkan, tapi seringkali justru setelah lingkaran hidupmu bersih, pintu rezeki mulai terbuka tanpa kamu duga. Dan mungkin pembersihan itu sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Inilah fase yang membuat banyak pemilik weton pahing hampir menyerah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena ujiannya terasa tidak adil. Saat kamu mulai memperbaiki diri, masalah justru berdatangan. Saat kamu mulai rajin berdoa, rizki malah seret. Saat kamu berniat jujur dan lurus, justru orang licik yang terlihat menang. Dan disitulah hati Pahing diuji. Kamu mungkin bertanya dalam diam, kenapa hidupku makin berat saat aku ingin berubah? Kenapa aku yang harus sabar terus? Kenapa orang yang salah justru terlihat lancar? Inilah yang dalam primbon sering disebut sebagai gerbang terakhir sebelum kenaikan derajat. Pahing memiliki karakter energi api, kuat, keras, tidak mudah tunduk. Tapi justru karena itu, semesta tidak menaikkan levelnya dengan cara biasa. Ia ditempa. Ujian datang seperti bertubi-tubi. Usaha macet. Kepercayaan dikhianati. Keuangan tersendat. Rencana yang sudah disusun rapi runtuh begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, kamu merasa berjuang sendirian. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pengakuan. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa keras kamu bertahan. Fase ini terasa seperti lorong gelap yang panjang. Kamu berjalan, tapi tidak melihat ujungnya. Disinilah banyak Pahing jatuh. Bukan karena kalah, tapi karena merasa lelah. Padahal, justru di titik inilah rizki besar mulai bergerak mendekat. Kenapa harus ada ujian tidak adil? Karena rizki besar bukan hanya tentang uang.
ia tentang tanggung jawab, tentang mental yang kuat, tentang hati yang tidak mudah goyah saat diserang. Jika kamu diberi kelimpahan sebelum mentalmu matang, kamu bisa hancur oleh kesombongan. Jika kamu diberi kekuasaan sebelum sabarmu kuat, kamu bisa menyakiti orang lain. Maka sebelum naik, kamu diguncang. Sebelum diberi, kamu diuji. Sebelum diangkat, kamu direndahkan. Ingat ini, semakin besar takdir seseorang, semakin dalam ia diuji. Dan bagi Pahing, ujian sering datang dalam bentuk rasa tidak dihargai. Seolah usahamu tidak terlihat, seolah perjuanganmu tidak dihitung. Tapi justru saat kamu tetap jujur ketika bisa saja curang, tetap sabar ketika bisa saja meledak, tetap berbuat baik ketika disakiti, disitulah gerbang itu mulai terbuka. Perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman. Rizki besar jarang datang dengan gemuruh. Ia datang setelah kamu bertahan di fase yang hampir membuatmu menyerah. Jika sekarang hidup terasa tidak adil, jangan langsung mengutuk keadaan. Tanyakan pada dirimu, apakah ini fase pembentukan? Apakah ini ujian terakhir sebelum aku dinaikkan? Karena seringkali, yang terlihat sebagai kehancuran, sebenarnya adalah proses perombakan agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, kamu sedang berdiri tepat di depan gerbang itu. Tinggal satu hal yang menentukan. Apakah kamu menyerah atau bertahan sedikit lagi? Tidak semua orang diberi ujian seberat itu, dan tidak semua orang mampu bertahan di lorong gelap yang panjang. Lalu kenapa Pahing? Dalam filosofi Jawa, Pahing dikenal memiliki karakter energi yang unik, keras, tahan banting, tidak mudah tunduk, dan memiliki naluri memimpin meski sering tidak disadari. Banyak pemilik weton Pahing tidak merasa dirinya pemimpin. Mereka merasa biasa saja, sering bahkan merasa kurang dihargai. Padahal justru itu tanda awalnya. Pemimpin sejati jarang merasa dirinya paling hebat. Ia justru lebih sering merasa belum cukup. Energi kepemimpinan Pahing tidak muncul dari bicara keras. Ia muncul dari daya tahan. Saat orang lain runtuh karena tekanan, Pahing masih berdiri. Saat orang lain mencari jalan pintas, Pahing memilih bertahan meski pelan. Dan semesta melihat itu. Kenapa sebelum naik derajat Pahing harus diuji sendirian? Karena kepemimpinan lahir dari kesendirian. Saat lingkaran menyempit, kamu belajar mengandalkan diri sendiri. Saat dukungan hilang, kamu belajar mengambil keputusan tanpa tepuk tangan. Saat dihina, kamu belajar mengontrol emosi. Itulah fondasi kepemimpinan. Banyak orang ingin naik derajat tanpa naik mental. Ingin kaya tanpa tahan tekanan. Ingin dihormati tanpa pernah dihina. Pahing tidak dibentuk seperti itu. Ia dibentuk melalui benturan. Dan setiap benturan meninggalkan bekas. Bekas itulah yang membentuk kewibawaan. Pernah kamu sadar, semakin berat ujianmu, semakin tenang caramu merespons. Semakin sering kamu jatuh, semakin cepat kamu bangkit. Itu bukan kebetulan. Energi kepemimpinan mulai bangkit ketika kamu berhenti menyalahkan keadaan. Ketika kamu mulai berkata dalam hati, "Kalau bukan aku yang kuat, siapa lagi?" Di titik itu, getaran hidupmu berubah. Orang mulai melihatmu berbeda. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu terkenal, tapi karena kamu stabil. Dan stabilitas adalah ciri pemimpin. Dalam Primbon, ketika weton Pahing melewati 3 fase, gelisah, penyaringan lingkungan, dan ujian tidak adil, maka energi derajat mulai naik. Bukan dalam arti sombong,
tapi naik dalam kualitas diri. Cara bicaramu lebih terukur, cara berpikirmu lebih matang, keputusanmu lebih tegas. Dan saat kualitas diri naik, rejeki biasanya mengikuti, karena rejeki besar mencari wadah yang kuat. Air tidak mungkin ditampung di wadah rapuh, ia akan tumpah dan sia-sia. Maka sebelum diberi lebih, kamu dibuat lebih dulu menjadi kuat. Ingat ini baik-baik, bro. Pahing bukan dipilih untuk hidup mudah. Pahing dipilih untuk hidup berdampak. Dan orang yang hidupnya berdampak selalu ditempa lebih keras dari rata-rata. Jika kamu sekarang merasa lebih tenang meski masalah belum selesai, jika kamu merasa lebih bijak meski luka masih ada, itu tanda energi kepemimpinanmu mulai bangkit. Dan ketika energi itu stabil, fase berikutnya biasanya bukan lagi ujian, tapi pembuktian. Dan mungkin itu yang sedang mendekat ke arahmu sekarang. Setelah melewati gelisah, kehilangan, ujian tidak adil, dan pembentukan mental, ada satu fase yang sering tidak disadari Pahing. Fase di mana perubahan kecil mulai terlihat. Bukan langsung kaya raya, bukan tiba-tiba uang turun dari langit, tapi perubahan yang terasa halus, namun nyata. Kamu mulai merasa lebih tenang. Masalah yang dulu bikin panik, sekarang terasa lebih ringan. Keputusan yang dulu membingungkan, sekarang lebih jelas arahnya. Itulah tanda pertama. Rezeki besar jarang datang dalam keadaan hati kacau. Ia mendekat saat batinmu stabil. Tanda kedua, kesempatan mulai muncul. Tiba-tiba ada tawaran kerjasama, ada ide bisnis yang terasa klik, ada orang baru masuk ke hidupmu dengan energi positif. Lucunya, semua itu datang setelah kamu hampir menyerah, seolah semesta berkata, "Kamu lulus." Banyak Pahing tidak sadar bahwa perubahan besar sering diawali dari momentum kecil. Satu percakapan, satu keputusan berani, satu langkah yang dulu kamu takut ambil. Dan saat kamu melangkah tanpa rasa takut berlebihan, jalan mulai terbuka satu demi satu. Tanda ketiga yang paling kuat adalah perubahan cara orang memandangmu. Orang yang dulu meremehkan mulai diam. Orang yang dulu tidak menganggapmu serius mulai menghormati. Bukan karena kamu membalas, bukan karena kamu membuktikan lewat kata-kata, tapi karena energimu sudah berbeda. Energi orang yang sudah ditempa tidak sama dengan energi orang yang belum pernah jatuh. Tatapanmu lebih tenang, caramu berbicara lebih tegas, sikapmu lebih mantap, dan disitulah rezeki mulai nyaman mendekat. Ingat, rezeki besar bukan hanya tentang uang. Kadang ia datang dalam bentuk koneksi yang tepat, lingkungan baru yang lebih sehat, ide yang menghasilkan, atau momentum yang mengubah arah hidupmu. Banyak orang gagal mengenali fase ini karena mereka menunggu keajaiban besar. Padahal, rezeki sering datang seperti matahari terbit. Pelan, hampir tidak terasa, tapi tiba-tiba terang. Jika sekarang kamu merasa lebih kuat dari sebelumnya, lebih bijak dalam mengambil keputusan, tidak lagi takut kehilangan orang, dan mulai melihat peluang di tengah masalah, maka kemungkinan besar kamu sudah berdiri tepat di depan pintu perubahan. Dan satu hal penting yang harus kamu ingat, jangan kembali ke versi lamamu saat pintu itu terbuka. Karena yang membuatmu sampai di sini adalah ketahananmu, bukan keberuntungan. Pahing tidak diberi rezeki besar karena kebetulan. Ia diberi karena ia bertahan ketika hampir semua orang menyerah.
Dan mungkin perubahan nyata itu bukan lagi akan datang, tapi sudah mulai berjalan pelan ke arahmu. Untuk kamu yang lahir di Pahing, jika hidupmu beberapa waktu terakhir terasa berat, terasa sepi, terasa seperti diuji tanpa henti, jangan langsung merasa kamu ditinggalkan. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan. Tidak semua orang kuat melewati fase gelisah. Tidak semua orang tahan saat lingkarannya menyempit, dan tidak semua orang sanggup berdiri saat hidup terasa tidak adil. Tapi kamu masih di sini, masih bertahan, masih berusaha, masih mencoba menjadi lebih baik meski dunia tidak selalu ramah. Itu bukan kebetulan. Ingat, besi ditempa dalam panas sebelum menjadi kuat, dan mungkin semua luka, semua air mata, semua rasa lelah yang kamu pendam sedang membentuk versi dirimu yang lebih tinggi. Jika 3 kode alam itu sedang kamu alami, jangan takut, jangan ragu, jangan mundur, karena bisa jadi pintu rejeki yang kamu tunggu-tunggu itu sudah sangat dekat. Sekarang, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap naik level." Amin. Semoga setiap ujian berubah menjadi kemudahan. Semoga setiap air mata berubah menjadi keberkahan. Dan semoga rezeki yang datang bukan hanya cukup, tapi melimpah dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.